Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala astaghfir anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Riki Arnaidi MAG selaku dosen mata kuliah Fikih Jinayah. Perkenalkan, nama saya Reza Nurhartati. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum F semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu takzir, di mana mencakup adanya ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir, adanya hukum sanksi takzir, dan macam-macam sanksi takzir. Saya akan membahas ruang lingkup dan pembagian jarimah takzir terlebih dahulu. Yang pertama, ada jarimah hudud atau kisos, diat. Terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi takzir seperti orang tua yang mencuri harta anaknya. Adapun dalilnya yaitu anta wa maluka li abika, yang artinya kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya, orang tua yang membunuh anaknya, adapun dalilnya yaitu la yuqadul walidu biwaladih. Artinya orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisos karena membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Jadi, dari kedua hadis tersebut bahwa adanya pelarangan dalam melaksanakan kisos terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Yang kedua, ada jarimah hudud atau kisos diat yang tidak memenuhi syarat akan dipatuhi sanksi takzir. Contohnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina. Yang ketiga, ada jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, adanya sanksi palsu, riba, dan pembalakan liar. Yang keempat, ada jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum takzir. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi takzir. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, takzir hukumnya wajib sebagaimana hudud, karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah, dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, takzir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafiyah, takzir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika dia berkenan dengan hak Allah, keputusannya itu terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya, maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat, maka boleh meninggalkannya. Artinya apa? Si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini, Ibnu Al-Hammam juga berpendapat apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukuman takzir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenang, dan ia tidak boleh meninggalkannya kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan. Takzir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki itu dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja. Macam-macam takzir.
Adapun macam-macam sanksi takzir, diantaranya yang pertama ada sanksi takzir yang mengenai badan seperti hukuman mati. Hukuman mati ini seperti yang telah dijelaskan bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman kisos untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, ridah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah takzir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam, di antaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yang pertama, menurut Hanafiyah, ia membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai takzir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya itu diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukannya berulang-ulang. Contohnya, pencurian berulang-ulang dan menghina Nabi itu merupakan perlakuan. Selanjutnya Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai takzir untuk jarimah-jarimah tertentu. Contohnya seperti melakukan kerusakan di muka bumi. Selanjutnya ada Syafi'iyah. Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai takzir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama juga ada membolehkan hukuman mati ini sebagai sanksi takzir, dan dia pun beralasan sebagai berikut. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri. Ia menceritakan, saya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah yang melepaskan suatu tugas yang berat, dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan tugas yang berat itu." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab, "Ya." Nabi bertutur, "Kalau demikian jauhilah." Saya berujar, "Akan tetapi orang-orang tidak meninggalkannya." Rasulullah bersabda, "Apabila tidak meninggalkannya, perangilah mereka." Selanjutnya, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, maka ia boleh dihukum mati. Yang ketiga, ada hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud, yaitu berbunyi, "Man atakum wa amrukum jami'u ala rojuli wahidi yuridu an yusyukko asokum au yunruko jama'atakum fakutluh." Yang artinya, jika ada seseorang yang mendatangi kalian ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan yang sah, lalu orang tersebut ingin merusak tongkat persatuan atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Adapun ulama yang melarang hukuman mati sebagai sanksi takzir, dia beralasan sebagai berikut. Hadisnya yaitu, "La yahillu damu amri muslimi yashahadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi illa bi ihda salasi an-nafsu bin nafsi wa syaribuz zani wal mariku min dunit tariku lil jama'ati." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari 3 sebab, yaitu kisos pembunuhan, pezinamusan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua, ada sanksi takzir ini dengan berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan. Hukuman penjara menurut ulama dibedakan menjadi 2, ada penjara yang dibatasi waktunya dan ada pula penjara yang tidak dibatasi waktunya. Penjara yang dibatasi waktunya itu hukuman penjara yang lama dibatasinya dengan tegas. Penjara yang dibatasi waktunya itu contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penjara yang tidak dibatasi waktu. Penjara yang tidak dibatasi waktu adalah penjara yang berlangsung terus sampai si terhukum ini meninggal dunia. Contohnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau orang yang mengikat orang lain kemudian melemparnya ke depan seekor harimau. Itu menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau sampai ia meninggal di penjara.
Selanjutnya ada hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan ini merupakan hukuman had. Namun dalam praktik hukum dia diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Di antaranya yaitu jarima takzir yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah. Selanjutnya ada sanksi takzir lainnya, yaitu tentang peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang dan nasihat. Dimana kalau nasihat ini sanksinya dapat dilihat ya, dalam arti maksudnya ini dia dijatuhkan oleh ulul amri. Itu seperti yang diceritakan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah mengutus Ubadah sebagai pemungut zakat dan menasihatinya dengan kata-kata, "Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barang siapa memakan harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memanggul keledai berserengai, atau menggendong sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi takzir ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin, adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai takzir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.